Jadi dalam hal ini saya dapat surat tugas itu dari Kepala Direktorat Penyuluhan, Pak Kasubdit Penyuluhan itu meminta Pak Dirjen gabung ya dalam tim monitoring evaluasi. Oh siap, sejauh memungkinkan saya siapkan juga. Nah lalu terpaksa kami pamit pada Pak Menteri karena besok tanggal 2 September ada rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi 8 DPR RI untuk membahas anggaran negara tahun 2022. Dan ini luar biasa karena rapatnya berkali-kali, berhari-hari, yang tidak bisa diduga. Karena kita tahu sendiri bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum selesai. Dan ini sungguh menyita perekonomian negara. Jadi sampai Presiden menetapkan PPKM yang berjilid-jilid ini, berlevel-level ini ya, tidak selesai-selesai. Ya, maka sama, Ibu Menteri Keuangan juga pusing memikirkan bagaimana caranya untuk penyelamatan ekonomi nasional ini. Nah, maka wakil-wakil rakyat terus bekerja sama dengan kementerian lembaga untuk mengadakan sebuah perencanaan yang matang untuk pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Nah, maka karena kami sudah terjadwal untuk hadir di Kepulauan Riau, maka besok kami mohon izin dan oleh karena itu Bapak Menteri mengucapkan selamat untuk Kepulauan Riau yang juga ikut mensukseskan program Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Kemudian beliau juga sampaikan salam kepada Bapak Kakak Kemenak dan seluruh masyarakat beragama di Kepulauan Riau untuk terus jangan pernah lelah untuk bermoderasi beragama. Para Romo, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tentu saja kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan karena pada kesempatan ini kita masih sama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun tadi dalam perjalanan dari bandara ke tempat ini kami diajak ngobrol oleh Pak Om Dimas ya, bahwa banyak sahabat-sahabat kita yang harus waktunya habis, alarmnya sudah bunyi dan harus berpulang, entah beliau sendiri ataupun juga keluarganya. Dan pada awal tahun atau pada awal masa pandemi ini, pada Maret 2020, mendengar kata kematian itu seperti menakutkan sekali. Tapi bandingkan dengan bulan Agustus 2021, kata kematian itu menjadi sebuah refleksi batin yang luar biasa bahwa Tuhan telah menyapa kita sekalian dengan caranya. Ini adalah sebenarnya sapaan Tuhan kepada kita bahwa yang namanya penyakit ya ini dia yang penyakit, tidak tampak sama sekali, bahkan sekarang tidak bergejala. Ya. Kemarin sehat, hari ini dites, besok ada undangan pulang. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat kita sama-sama sadar, peduli sungguh bahwa kita manusia itu ada dua ikhtiar yang harus dilakukan, yaitu ikhtiar lahiriah di mana kita menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, sebagai Kementerian Agama, kami juga mengimbau para umat beragama untuk menambah satu protokol lagi, yaitu 1D, yaitu kita panjatkan doa. Nah, itulah ikhtiar yang kedua, yaitu ikhtiar batin ya. Maka Bapak Menteri Agama mengimbau semua masyarakat beragama yang ada di seluruh kepulauan dan tanah air Indonesia ini untuk senantiasa selain menjalankan 5M dan juga 1D ini. Nah, hanya dengan cara inilah saat ini kita menyatakan diri sebagai ciptaan Tuhan dan taat kepada aturan kita. Nah, maka
kesempatan ini sebenarnya kami ingin berkunjung ke semua tempat di seluruh pelosok Indonesia. Namun karena keterbatasan terkait dengan kondisi PPKM ini, maka kami kemarin sampaikan kepada Pak Pemimas, Pak, kalau bisa seminimal mungkin kita adakan, tapi bukan tidak diadakan, tetap kita adakan kunjungan ke daerah, tapi dengan kondisi yang amat sangat ketat, ya, supaya ini untuk kebaikan bersama. Kehadiran kami di sini temanya adalah untuk evaluasi dan monitoring, ya. Istilahnya singkatnya MONEV, ya, monitoring dan evaluasi. Dalam rangka rekrutmen penyuluh agama Katolik non PNS untuk periode 2022-2024, ya. Jadi selama periode 2 tahun ini. Rekrutmen ini menjadi sangat strategis dan penting karena kami Ditjen Bimas Katolik menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Agama, ingin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir untuk apa? Hadir untuk menyatakan diri bahwa satu tugas utama kita sebagai manusia adalah untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling memberikan pemahaman, saling memberikan penjelasan, yang dimana nanti saling meneguhkan, maka terbentuklah karakter manusia yang sangat diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Bapak Presiden Joko Widodo dalam periodenya yang pertama maupun yang kedua terus-menerus menggalakkan pada urutan yang pertama, yaitu pengembangan atau peningkatan sumber daya manusia. Dan tentu saja kementerian lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan selalu menjadi leading sektor, termasuk Kementerian Agama. Karena dari Kementerian Agama inilah salah satu cara untuk masuk kepada pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan. Bahwa pembangunan fisik betul tetap dilakukan, namun ini harus seiring sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk itulah maka Kementerian Agama tidak ada jalan lain untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia ini selain pada 2 soko guru atau 2 jalur yang kita lakukan. Nah, pertama adalah melalui jalur kepenyuluhan. Dengan menjadi atau dengan melalui penyuluh agama Katolik, dalam hal ini Bimas Katolik, itu akan menumbuhkan nilai kemanusiaan, nilai kebudayaan, dan juga peradaban manusia, semakin mendekatkan masyarakat ini pada Tuhan, meningkatkan ketakwaannya. Ini semua menjadi bagian yang penting dari kegiatan penyuluh. Kemudian yang kedua adalah melalui pendidikan. Nah, tentu saja pendidikan adalah dari jalur yang formal. Maka dari 2 jalan inilah Kementerian Agama mau ikut menjalankan tugas negara, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Romo, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini penyuluh agama Katolik dan non-PNS ini adalah semata-mata dibangun kebijakannya untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan menjalankan fungsi agama dan keagamaan itu sendiri. Dalam konteks kekatolikan, penyuluh agama Katolik non-PNS memang kebijakannya dibangun untuk membantu gereja dalam menjalankan 5 tugas utamanya. Namun tidak semua bisa terlampung. Liturgia, lalu ada pewartaan, ada persekutuan, ada pelayanan, dan ada kesaksian. Nah, tugas yang kedua tersebut dengan tugas pewartaan inilah di mana Kementerian Agama mau hadir mewakili negara membantu gereja menjalankan tugas pewartaan iman. Nah, oleh karena itu, dalam sistem yang dibangun melalui Direktorat Jenderal Bimas Katolik, kami
menempatkan para pastor rohaniwan itu menjadi ujung tombak dalam proses seleksi ini. Karena para pastor lah yang tahu persis tentang apa yang akan mau diajarkan, apa yang akan disuruhkan kepada masyarakat. Ilmunya tahu, orang-orangnya juga dikenal. Nah, maka ketika banyak orang bertanya, Pak Dirjen, saya mau dong jadi penyuluh, hubungi romo parokimu. Kamu aktif di mana, tinggal di mana, datang. Saya baru datang, Pak Dirjen. Sebenarnya rumah saya di sini, tapi saya aktifnya di sini. Nah, itu urusnya selesaikan dulu urusan itu. Ketemu dengan romo paroki, nyatakan saya sanggup untuk menjalankan tugas sebagai penyuluh. Tolong saya diberikan rekomendasi. Nah, rata-rata saya akan selalu jawab begitu pada orang yang bertanya ketika dari setiap provinsi mempublikasikan adanya rekrutmen penyuluh ini. Mereka menghubungi saya katakan bahwa pertama-tama yang harus dihubungi adalah bukan aparatur Kementerian Agama, bukan kami. Hubungi parokimu. Aktiflah di paroki, karena komunitas umat basis itu sungguh berasal dari paroki-paroki itu, bukan dari kelompok-kelompok teritorial atau kategorial yang lain, atau aktif di mana-mana tetapi tidak aktif di paroki. Kalau mau jadi penyuluh, siapa yang mau disuruh? Apa yang akan disuruhkan? Nah, ini pesan-pesan ini memang kami sampaikan kepada setiap penyuluh atau peminat-peminat yang ingin bergabung sebagai penyuluh agama Katolik non PNS. Kalau mengenai benefitnya, lalu mengenai apa tadi kompensasi yang didapatkan, angka yang disebutkan Bapak Pembimas tadi betul adanya. Itu sudah bicara mengenai itu sangat relatif ya. Ada yang mengatakan kurang, tapi sebenarnya sudah lebih atau sebaliknya. Nah, maka kita tidak masuk ke area itu karena yang dimaksud adalah kita mau mencoba mengangkat nilai spiritualitas pengajaran iman di dalam konsep penyuluh agama Katolik non PNS ini. Ya, di samping memang ada penyuluh agama Katolik yang PNS ya, nilai lain koridornya. Kita bicara yang di non PNS. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kaitan ini maka kami Direktorat Jenderal Dinas Katolik kemudian memang dengan tidak mengurangi rasa hormat perlu untuk menandaskan standar kualitas dari para calon penyuluh agama Katolik non PNS ini. Dan yang kami pilih itu adalah yang standar kualitasnya berpangkalan pada latar belakang pendidikan, yaitu latar belakang pendidikan S1. Ya, ini ada maksudnya pada Ibu sekalian. Maksudnya adalah dengan standar pelayanan yang makin hari makin ditingkatkan terkait dengan latar belakang pendidikan, maka akan ada dorongan dari seluruh lapisan masyarakat yang lain untuk berpikir bahwa ternyata pendidikan itu menjadi penting di semua sektor. Maka tadi Romo Pramodo sudah menyampaikan betul adanya bahwa daerah-daerah tertentu itu sampai saat ini belum membutuhkan pendidikan. Ya. Sebelum kami aktif di Kementerian Agama, kami juga pernah aktif di sebuah panti sosial, ya, di mana bahkan ketika kami mendirikan sebuah sekolah, kami yang harus bayar, itu betul adanya. Ya. Tidak usah jauh-jauh di pelosok pulau, di kota Jakarta sendiri itu. Ya. Kami melihat ada anak lulusan barangkali SMP begitu ya, pekerjaannya adalah di pinggir rel kereta api itu mengkorek bekas botol air mineral untuk dikumpulkan, itu pekerjaannya. Lalu kami ajak, Ibu, anak Ibu mau kami ajak sekolah, Ibu tidak usah bayar. Ibu itu anaknya mau, oh mau, Mah, boleh nggak aku sekolah? Ya. Akhirnya anak ini sekolah sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Minggu yang ketiga si ibu datang ke sekolah. Pak, boleh nggak anak saya bawa pulang lagi? Kenapa? Kenapa Bu?
kalau anak saya sekolah, jumlah yang saya korek ini makin sedikit, kamu nggak bisa makan. Nah itu ternyata nggak cuma satu yang semacam itu, banyak kasus-kasus semacam itu yang ada di ibu kota negara yang sudah merdeka 76 tahun ini. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Maka wajar ketika tadi Romo menceritakan di pojok-pojoknya Indonesia ini kesadaran untuk sekolah itu masih minim. Maka kami dalam hal ini, dalam sudut pandang yang ini, ya, bahwa kami tetap menetapkan para penyuluh agama Katolik non PNS ini standarnya S1 dengan di sini dengan harapan besar bahwa mulai ada gairah dari masyarakat untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini konsepnya seperti itu. Tentu saja ini masih jangka panjang sekali karena kenyataannya tidak seperti itu di lapangan. Tapi mudah-mudahan pemikiran ini bisa sampai. Saya pribadi menginjakan kaki pertama di tanah Riau ini, Kepulauan Riau ini pada sekitar tahun 1992.